Kuat sekali prinsip-prinsip namanya Aceh. Sangat sulit untuk kita lain masuk dan merubahnya. Itu sangat sulit dia terima. Sampai dengan akhir hayat. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari, kita semua bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga masih sehat. Teristimewa untuk Pak Thomas dan keluarga yang memimpin di lewat tanah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, terima kasih atas segala penyelenggaraanmu. Pada akhirnya Engkau sendiri katakan segala sesuatu itu ada waktunya. Hari ini kami semua berhimpun bersama dalam suasana sukacita berkenan dengan pelantikan Bupati Lembata Bapak Thomas Olala Mudai. Turunkanlah berkat-Mu atas beliau, juga keluarganya, serta seluruh rakyat Lembata yang akan menyelesaikan segala tugas pengabdian untuk lewat tanah 1 tahun ke depan ini. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, sebagaimana Engkau bersatu dengan Putra dan Roh Kudus, kami semua baik dari lewat tanah maupun ada di sekitar kota Kupang ini hadir bersama, menyatukan hati kami, visi dan pikiran kami untuk membangun masyarakat kami yang lebih baik. Dengan semboyan persatuan kami mohon, sertailah kami, jauhkanlah segala perpecahan, saling sikut satu sama lain di antara kami, agar kami tetap yakin akan penyertaan-Mu, boleh membangun lewat tanah dengan baik, setara dengan kabupaten-kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur yang sudah lebih maju. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, sebagai bukti kasih dan kebersamaan kami pada sore hari ini, kami mohon turunkanlah berkat-Mu kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, ribu ratu yang ada di tempat ini dan juga yang ada di lewat tanah. Semoga Engkau memberikan mereka rahmat dan kebijaksanaan, agar bersama Bupati Lembata Bapak Thomas dan keluarga mereka membangun negeri kami menjadi daerah yang baik demi kemuliaan nama-Mu dan kebahagiaan rakyat masyarakat yang kami layani. Tuhan Bapa yang Maha Baik, berkati juga hidangan yang tersedia ini, semoga menjadi sumber kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh melakukan tugas pengabdian dan pelayanan kami demi kemuliaan nama-Mu dan kebahagiaan orang-orang teristimewa masyarakat banyak yang kami layani. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu. Semoga Bapak Thomas, Ibu Mary dan anak-anak, serta seluruh keluarga besar yang hadir di sini, tugas dan pengabdian kita masing-masing, dan juga semua orang yang ada di lewat tanah, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore. Tepuk tangan Bapak Ibu semua yang hadir. Terima kasih. Baik. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Lembata, para anggota DPRD yang sempat hadir, ketua partai politik yang
hadir mengikuti seluruh prosesi pelantikan dari pagi sampai dengan sore hari ini. Romo Ambrose yang kami kasihi, Kakak Dan dan keluarga yang hadir pada sore hari ini, Kakak Mans dan keluarga, Deupit dan keluarga yang hadir, Dewa Amat Atang, tokoh-tokoh masyarakat Lembata yang ada di Kota Kupang yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang saya kasihi, dan para mitra kami dari Lembata yang ikut mengambil bagian dalam seluruh prosesi. Saya lihat ada Kepala Bank ITT, juga ada Pak Ruben, Pak Mai, dan teman-teman lainnya di sini. Terima kasih untuk masih bersama-sama dengan kami sampai dengan sore hari ini, dan istri serta anak-anak saya yang saya sayangi. Salve, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Pada kesempatan pertama, kita semua patut menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Restu leluhur lewotana liauk Lembata, leluhur Lamaholot, leluhur Solor Watan Lema, leluhur Tanah Timur, dan alam di sekitar kita yang masih bersahabat dengan kita sampai dengan saat ini. Kita bersyukur karena Allah yang Maha Kuasa masih memberi kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua sampai dengan saat ini. Bapak Ibu sekalian, menjadi Bupati Lembata itu bukan keinginan saya, bukan juga keinginan keluarga. Menjadi Bupati Lembata juga bukan nafsu saya, bukan juga nafsu keluarga. Saya mau sampaikan pada sore hari ini, kalau bisa, ini bukan arahan ya MC, ya ini penyampaian isi hati saya. Mungkin lebih tepatnya saya beri judul doa yang terkabul. Kenapa saya katakan ini doa yang terkabul? Saya dan keluarga tidak mempunyai nafsu sama sekali untuk menjadi Bupati Lembata. Tidak punya niatan sama sekali. Tapi ini semata-mata karena doa satu orang. Tanggal saya lupa, di hari Minggu Palen tahun 2016 di Desa Amakaka, saya menemui keluarga besar saya di sana, Langodai, Ladopurap, dan Langobelen, Lamataro. Saya mau menyampaikan bahwa saya datang sosialisasi diri. Hadir waktu itu Amayance, Eliezer Yance Suno. Sebelum saya omong, dia berdiri omong lebih dulu. Saya menyampaikan kepada keluarga besar bahwa saya mau maju dengan Pak Thomas, dan yang kalian pilih hari ini adalah kita pilih Bupati Lembata periode berikut. Saya tersentak. Saya bilang, Pak Yance ini omong di Lewotolok, dan omong saya sebagai bupati, dan ini doa, dan doa itu cepat atau lambat pasti terkabul. Dan saya justru memperkirakan doa itu terkabul di waktu-waktu yang akan datang.
bukan di tanggal 17 Juli 2021 kemarin, bukan, tidak sama sekali, tidak sama sekali. Jadi ini adalah doa almarhum untuk saya, dan di dalam setiap kesempatan ketemu dengan keluarga Ile Ape, beliau selalu menyampaikan, kita pilih paket Sundai, tetapi kita pilih Bupati Lembata periode yang akan datang. Nah, saya selalu menyampaikan, ini doa. Doa ini didengar oleh Allah Bapa di surga. Doa ini didengar oleh arwah leluhur Lewotana Lewak Lembata. Dan doa ini didengar oleh alam sekitar kita. Dan tanggal 17 Juli beliau meninggalkan kita semua. Melalui kesempatan ini, saya mohon kita semua menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa semoga apa yang telah dibuat oleh Amayance yang tidak berkenan sudi diampuni, dan yang baik mari kita teruskan untuk membangun Lewotana Lewak Lembata yang sama kita cintai. Ina Ama, Kakak Ari, Baik Breung semua. Kenapa saya beri judul isi hati saya sore hari ini sebagai doa yang terkabul? Karena menjadi wakil Bupati Lembata itu juga bukan keinginan saya dan keluarga. Saya sebenarnya sangat bahagia menjadi dosen, dan istri, anak-anak saya semua mendukung penuh. Saya sudah mengumpulkan sekian banyak angka kredit untuk satu cita-cita menjadi guru besar, dan itu tinggal 15 angka kredit. Tetapi ada 2 orang yang selalu datang ke rumah, dan sebelum datang ke rumah mereka selalu dahului dengan novena kepada Bunda Maria, meminta kepada saya dan ibu agar kalau bisa bersedia menjadi wakil Bupati Lembata mendampingi Amayance. Orang itu pertama Ama Alex Ofong. Beliau sebelum datang ke rumah membujuk saya menjadi wakil bupati, pasti dia bilang, ini mesti doa Bunda Maria dulu ini. Kalau tidak di sana ini keras, ini tidak akan menerimanya. Orang yang kedua, adik saya Yosef Bolisura yang kerja di BI. Mereka 2 datang membujuk saya untuk menjadi wakil Bupati Lembata, dan saya tetap tidak mau. Istri saya tidak mau, anak-anak saya tidak mau, karena maunya saya jadi seorang guru besar. Pada suatu malam saya beritahu istri dan anak-anak saya, kalau ini Lobo Mayang Lodo, maka harus Lodo Gelekat Lobo. Kalau ini tanah Tapin balik, maka harus balik ke wayang tanah. Itulah mereka lulu di sini. Mereka tidak bisa berkata-kata lagi. Oh, ini kalau memang Lobo Mayang Lodo, Lodo Gelekat Lobo. Ini kalau tanah Tapin balik ke wayang tanah, maka kita harus memberi restu. Dan perjalanan saya dengan Amayance, mungkin banyak orang melihat begitu banyak dinamikanya, tetapi saya memahami semua itu karena saya tidak punya nafsu sama sekali. Saya tidak punya niatan sama sekali untuk berkelahi dengan Amayance, apalagi menggantikan dia. Tidak. Saya hanya ingat
Amayance selalu mengkampanyekan kalau periode berikut saya jadi Bupati Lembata. Hanya itu saja. Tapi bukan menggantikan dia di tengah-tengah. Saya tahu Amayance ini orang seni, orang hebat, selalu membuat lompatan-lompatan besar. Dan kami dua berbeda dalam hal lompatan-lompatan itu, karena dia terlalu cepat. Saya kasih satu contoh. Pariwisata sebagai lokomotif. Beliau ingin membangun mulai dari objeknya. Saya bilang tidak. Pariwisata tetap sebagai lokomotif, tapi kita bangun dari mata rantainya. Kita harus bangun jalan, kita harus bangun pertanian, kita harus bangun perikanan, kita harus bangun industri dan pemberdayaan umat kita. Oh tidak, Pak Wakil, begitu objek wisata kita bangun, semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Saya bilang ya, menitis ke bawah itu baik, tetapi menitisnya itu terlalu lama. Dan beliau tetap pada prinsipnya, kuat sekali prinsip-prinsip Amayance. Sangat sulit untuk kita lain masuk dan merubahnya, itu sangat sulit dia terima sampai dengan akhir hayat. Saya berterima kasih beliau telah memberi jalan, walaupun jalan ini sangat pendek, tapi saya banyak belajar dari beliau. Karena itu sisa waktu yang pendek ini saya ingin optimal. Kemarin saya bersama Pak Sekda, Pak Ketua DPRD, Pak Wakil Ketua 2, anggota DPRD, dan pimpinan OPD. Kami bersilaturahmi ke Bank Indonesia. Kami bersilaturahmi. Ada orang bilang, oh kami ke sana bikin malu-malu. Boleh, bikin malu-malu juga boleh. Karena kami memang kosong. Kami perlu diisi. Saya kepingin pimpinan OPD semua setelah pelantikan ini memulai langkah-langkah baru, membangun Lembata, dan itu fokus. Kalau di sana ada 5-6 tugas pokok dan fungsi, hentikan 4, cukup 1 saja kita fokus di situ. Dan itu sejalan dengan arahan dari Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Bupati, kalau mau Lembata itu maju, cukup 3 tahun saja maju. Kuncinya fokus. Dan melalui mimbar yang terhormat ini, saya mau menyampaikan kepada kita semua, masyarakat Lembata yang ada di Kupang, bahwa kami telah mengklaim Lembata punya merek tersendiri. Membangun Lembata, menjual Lembata, itu menjual mereknya, brandingnya. Dan branding itu adalah healthiest from East. Sesuatu yang sehat itu datang dari timur. Dan yang datang dari timur itu adalah dari Lembata. Dengan demikian, tidak ada satu kabupaten pun di NTT atau di Indonesia mengklaim dirinya sebagai branding ini, healthiest from the East. Hanya Lembata punya, jadi ini merek Lembata. Saya minta kita semua tepuk tangan dulu.
kita jual merek ini kepada dunia luar, supaya dunia luar bisa membelinya. Apa itu? Health is from the East, health is from Lembata. Seluruh makanan yang sehat itu datang dari Lembata. Kita kaya dengan ikan yang luar biasa. Omega 3 untuk pertumbuhan otak anak-anak itu ada di Lembata. Tapi orang Lembata tidak pernah mengkonsumsinya. Saya minta pimpinan OPD setelah kembali dari sini mulai berpikir inovatif. Apa yang kita bisa rubah sehingga ada makanan yang sehat yang lahir dari ikan-ikan kita. Buat inovasi supaya omega 3 itu menjadi produk Lembata, jangan produk luar. Dan itu akan didukung oleh Bank Indonesia, OJK, dan Bank NTT. Ini Pak Ruben, dengar memang ini Pak Ruben. Health is from the East. Yang kedua, kita punya lahan sorghum. Kemarin Kepala Dinas Pertanian memberitahu ada 30.000 hektar yang siap untuk tanam sorghum. Untuk apa itu sorghum? Untuk makanan yang sehat, untuk para lansia. Jangan kasih susu bubuk lagi, kasih sorghum. Untuk anak-anak balita yang kurang gizi buruk, stunting, kita punya ini, dan Lembata kaya dengan ini. Karena itu Kepala Dinas Pertanian mulai berpikir inovatif. Apa yang harus dilakukan supaya health is from the East itu muncul dari Lembata. Yang ketiga yang mau dibuatkan klaster oleh Bank Indonesia adalah kambingisasi. Kita selama ini hanya bikin gulai kambing, atau kambingnya dijual untuk keperluan adat. Tapi harus mulai berpikir susu kambing itu kita kemanakan. Kita cukup fokus dengan ini, fokus di pertanian, fokus di kelautan dan perikanan. Dan tadi pagi setelah saya menerima SK dari Bapak Gubernur, pesannya singkat. Thomas, Lembata itu terlalu kecil. Lembata itu kabupaten satu pulau. Di sisa waktu ini kau jangan buat semua hal. Kau kerja fokus. Fokus apa? Fokus tadi, ikanisasi, kambingisasi, sorghumisasi, mungkin juga sebentar porangisasi. Kita fokus itu saja. Tentunya jagung juga menjadi potensi yang besar bagi kita. Ketika kita bisa fokus ini, saya yakin 70% masyarakat Lembata yang bertani akan segera keluar dari permasalahan kemiskinan, ketertinggalan, gizi buruk, dan sebagainya. Pak Gubernur juga pesan kepada saya. Beliau sudah mendapat laporan dari para stafnya soal pinjaman daerah PEN untuk pemulihan ekonomi. Saya sudah dengar, engkau mau fokus di jalan, lakukanlah itu. Lakukan itu. Fokus saja di pembangunan infrastruktur jalan. Jangan terlalu banyak, nanti hasilnya tidak jelas.
Dan saya sudah sampaikan kepada beliau, saya siap untuk fokus di sini. Dan begitu saya sampaikan pada kesempatan ini, saya yakin Pak Sekda dan para asisten sudah mampu menerjemahkannya. Apa yang mereka harus lakukan, menerjemahkan kebijakan-kebijakan ini, agar dalam waktu 9 bulan 10 hari ke depan ini kami bisa melahirkan seorang bayi yang sehat di Lembata. Healthiest from the East. Dan itu menjadi merek dagang kita, itu menjadi brand kita. Dan saya yakin belum ada satupun kabupaten di NTT yang punya brand. Dan Lembata menjadi kabupaten pertama yang menetapkan brand ini. Saya minta di jajaran birokrasi harus menyelami ini, menyelami. Yang kita jual itu yang sehat, yang kita kerjakan itu yang sehat, dan yang sehat itu datang dari Lembata, bukan yang kotor, bukan yang jelek. Yang terakhir, melalui kesempatan ini saya mohon kerjasama mulai dari keluarga, para pencetus statement 7 Maret 54. Saya minta para keluarga pencetus statement 7 Maret 54 harus menjadi bagian yang memperjuangkan pembangunan di Lembata. Jangan coba-coba memisahkan diri, karena leluhurnya telah meletakkan dasar ini dan kita lain mengikutinya. Tanto itu sudah harga mati sejak 7 Maret 54. Saya akan kembali dan saya akan menghimpun, dan juga para perintis otonomi Lembata jangan mengambil bagian di luar dari pembangunan Lewotana Lembata. Harus masuk di dalam sistem. Saya lihat yang hadir selama ini dalam pertemuan-pertemuan, Adinda Fian, ya, mari bergabung di dalam sistem, karena kalian yang sudah meletakkan dasar untuk otonomi Lembata. Kalau kalian waktu itu tidak berjuang, tidak mungkin saya juga bisa berdiri di sini sebagai Bupati Lembata hari ini. Tidak mungkin. Terus pertanyaannya, kalau untuk apa kamu berada di luar? Kita harus bersatu. Tidak bisa tidak. Dan persatuan itu kami telah pupuk antara birokrasi dan DPRD. Tidak ada silang pendapat. Kalau ada dinamika kecil-kecil itu biasa. Tapi hari ini saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa birokrasi dan DPRD kami selalu seiring sejalan, bergandengan tangan, karena filosofi ta'antau tadi. Tujuan kita sama. Konstituen mereka pada dapil mereka masing-masing itu juga diurus oleh pemerintah, rakyat kami. Konstituen DPRD, tetapi itu rakyatnya pemerintah daerah Kabupaten Lembata. Terus pertanyaannya, terus untuk apa kita berkelahi? Mari kita bersatu, ta'antau, merumuskan kebijakan-kebijakan untuk masyarakat Lembata yang lebih baik ke depannya. Dan seluruh komponen, saya minta teman-teman pengusaha yang ada di Lembata mengerjakan sesuatu proyek itu seperti mengerjakan pembangunan punya sendiri.
Bangun jalan itu bangun jalan kalian punya sendiri. Kalian bangun untuk kalian punya anak cucu di dalam rumah, bukan untuk siapa-siapa. Karena itu kualitas harus menjadi nomor satu, supaya pada waktunya ketika kita sudah mati, anak cucu kita bilang, oh ya, bapak kami, leluhur kami meninggalkan yang baik bagi kami, dan kami menikmati sampai dengan hari ini. Kita jaga supaya jangan sampai suatu waktu kita mati, sumpah serapah ditujukan kepada kita. Jangan. Saat kita mati, mereka berdoa, terima kasih Tuhan, terimalah jiwa mereka dalam kerajaan-Mu, karena mereka sudah meninggalkan hal-hal baik untuk kami. Saya minta teman-teman pengusaha kerja dengan hati, kerja dengan tanggung jawab yang tinggi, kerja transparan, dan saya akan selalu bersama-sama di lapangan untuk mengontrol ini. Yang salah saya pasti memberitahu, ini salah, segera diperbaiki. Dan saya sudah buktikan beberapa kali. Dan ternyata dengan pengawasan yang baik, itu kualitas selalu terjaga dengan baik. Bapak Ibu, Pak Ibreun, Kakak Ari, semua yang saya kasihi, terakhir saya menyampaikan terima kasih kepada istri saya, anak-anak saya, anak mantu, cucu, karena mereka orang-orang yang paling dekat dengan saya. Kadang saya belum tidur, mereka juga belum bisa tidur. Kadang-kadang saya sudah tidur, mereka belum bisa tidur, karena membaca berita di media sosial. Nah, saya minta kita semua, berita-berita di media sosial, kita semua menjadi filter. Jadi filter berita-berita yang tidak benar, kita tidak perlu share untuk Lembata, karena Lembata sensitif sekali. Karena ketika berita-berita yang tidak benar itu kita sebarluaskan, dikonsumsi oleh banyak orang, dia akan menjadi kebenaran. Mari kita share hal-hal yang benar untuk Lembata, memberi support hal-hal yang benar untuk Lembata, untuk anak cucu kita ke depan. Mohon maaf, mungkin dalam seluruh prosesi ini tadi pagi ada yang tidak sempat masuk di dalam ruangan. Melalui kesempatan ini kami mohon maaf. Mungkin juga undangan kami tadi jam 3 ada yang sudah tepat waktu datang, menunggu terlalu lama. Melalui kesempatan ini juga kami mohon untuk dimaafkan. Dan kalau bisa berkenan dengan hari pelantikan ini, pada malam hari nanti teman-teman yang muslim sholat, yang katolik romo, doa angelus atau doa menjelang tidur, kami mohon doakan hari ini doa khusus untuk Lembata. Biarkan kami bisa bekerja dengan baik, biarkan Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, supaya kami bisa memimpin Lewotana ini dengan jujur, memimpin dalam suasana kebahagiaan, memimpin penuh dengan kebijaksanaan, memimpin penuh dengan sukacita, kegembiraan dan damai sejahtera. Karena saya percaya dan yakin kebahagiaan, kebijaksanaan, sukacita, kegembiraan dan damai sejahtera adalah milik Allah, milik arwah leluhur kita, milik alam Lembata, dan kita yang melaksanakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tantou
Tanto untuk anak cucu Lembata yang lebih baik ke depan. Sekian dan terima kasih.